Salam diplomat, saya Abdul Nasir dan saya siap bikin gebrakan. Ramen. Ramen biasanya dikenal oleh masyarakat dengan harganya yang cukup mahal. Nah, di sini Shinka Ramen ingin menjadi ramen yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Dalam artian menengah ke atas, menengah ke bawah bisa menikmati ramen dengan harga yang terjangkau. Shinka Ramen akan hadir dengan konsep self-service sehingga memungkinkan untuk pemaksimalan SDM, tidak memerlukan banyak SDM sehingga memangkas biaya operasional. Dan juga Shinka Street Ramen akan hadir dengan konsep perbelanjaan mandiri. Dalam artian kita akan betul-betul melihat perbedaan harga dari petani ke pasar dan juga ke toko retail yang cukup besar. Itu ada perbedaan gap harga yang cukup signifikan dan itu bisa memangkas biaya operasional. Dan karena Shinka Street Ramen berkonsep self-service, maka tidak memerlukan banyak karyawan atau banyak SDM. Sehingga biaya operasional perusahaan bisa dipangkas. Sehingga Shinka Street Ramen bisa menjual dengan harga yang lebih terjangkau. Bisnis model yang dilakukan oleh Shinka Street Ramen adalah penjualan B2C atau penjualan langsung kepada customer. Dalam hal ini ada beberapa metode, secara offline di kedai dan juga melalui online seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Selain itu, kita juga memiliki driver khusus untuk delivery order yang dinamakan Shinkaja. Di Kabupaten Garut, penduduk yang usianya 15 sampai 44 tahun itu ada sekitar 1.200.000 orang. Itu adalah potensial market kita. Namun setelah kita teliti, akhirnya kita mendapatkan 3% dari mereka yang akan berpotensi menjadi customer dari Shinka Ramen. Artinya sekitar 30.000 orang itu menyukai dan pernah makan ramen. Jika dibagi-bagi, itu minimal harusnya per kedai bisa lebih dari 100 orang kunjungan per harinya. Dan market size yang kita miliki untuk di Kabupaten Garut saja itu mencapai 2,09 miliar rupiah per tahunnya. Marketing plan. Shinka Street Ramen baru saja melakukan endorse 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Dan itu membawa dampak yang cukup besar. Nah, sistem seperti itu akan terus kita lakukan ke depannya. Dan juga terkadang Shinka Ramen juga direview gratis oleh food blogger yang tertarik dengan produk kita. Intinya adalah kita harus membuat produk semenarik mungkin dan seenak mungkin agar mendapatkan marketing gratis dari food blogger yang ingin mereview. Nah, sedangkan secara offline kita sangat kuat dari mulut ke mulut sebagai ramen pendatang baru dengan harga yang terjangkau dan juga enak tentunya. Bahkan di antara mereka banyak sekali yang berbicara bahwa Shinka Ramen itu bisa menyaingi ramen-ramen kelas atas namun dengan harga yang lebih murah. Makanya mereka selalu repeat order dan datang kembali serta mengajak teman-temannya. Itu adalah marketing yang gratis dan sangat-sangat efektif. Dan itu akan terus kita lakukan dengan cara memberikan yang terbaik di setiap mangkuk ramennya. Yang berwarna putih itu adalah pembelian melalui online. Di awal kita memang sangat kuat dalam delivery order dan juga GoFood, GrabFood. Namun lama-kelamaan lambat laun makin kesini, makin banyak orang yang ingin dine in. Karena kata mereka, kalau dine in lebih enak, rasanya jauh lebih fresh, nggak seperti dibungkus. Dalam tanda kutip, nggak seperti dibungkus, makan di tempat jauh lebih enak. Dalam 6 bulan terakhir, Shinka Ramen berhasil meraup omset 96,8 juta rupiah. Dengan HPP 75%, Shinka Street Ramen dalam artian berhasil meraup profit sebesar 24,2 juta rupiah dalam waktu 6 bulan terakhir. Dan kita perkirakan ini akan terus bertambah kalau kita bisa menambah kapasitas dan juga memperbaiki sistem delivery ordernya. Entah secara kapasitas produksi atau juga kapasitas tempat duduk customer. Untuk saat ini, dana yang kita butuhkan untuk pengembangan adalah 86,4 juta rupiah. Itu diperuntukkan untuk membeli equipment untuk menambah kapasitas produksi dan juga kapasitas tempat duduk. Nah, dampak dari dana yang dialokasikan untuk hal itu setidaknya akan meningkatkan omset Shinka Street Ramen sebesar 200% di tahun pertama. Milestone, dalam 3 tahun ke depan kita ingin menjadi top of mind. Di mana orang kalau memikirkan tentang ramen, oh ramen yang cukup terjangkau, ramen yang bisa dibilang murah, itu adalah Shinka Ramen. Selain murah, dia juga enak. Dan kami ingin di tahun ketiga kita sudah memiliki 3 outlet setidaknya. Dan itu adalah cabang, bukan franchise. Dampak dari Shinka Ramen atau kemajuan dari Shinka Ramen nantinya yaitu lapangan pekerjaan jelas akan terbuka. Yang kedua, akan ada habit baru di mana makan ramen tidak harus selalu mahal. Itu akan menjadikan Shinka Ramen dapat menjangkau semua jenis market. Dengan market yang luas, itu saja akan profitable.